Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 22411005. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang analisis jabatan dan rancangan pekerjaan. Definisi analisis jabatan. Analisis pekerjaan adalah proses penelitian dan mengevaluasi tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang terkait dengan posisi tertentu. Dalam suatu organisasi, analisis jabatan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai jabatan sehingga dapat digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan, menentukan kriteria seleksi, menentukan gaji dan tunjangan, serta menyusun program pelatihan dan pengembangan pegawai. Dalam menganalisis pekerjaan dapat digunakan beberapa metode, antara lain observasi langsung, wawancara dengan pekerjaan, dan pengumpulan data melalui kuesioner. Definisi rancangan pekerjaan. Rencana kerja adalah rencana atau desain yang dikembangkan untuk melaksanakan pekerjaan atau proyek tertentu. Perancangan konstruksi dapat berupa rencana pembuatan suatu sistem atau aplikasi. Perancangan fasilitas menunjang kerja atau perhitungan proteksi katodik pada struktur baja anjungan minyak pada lingkungan air laut. Desain konstruksi biasanya mencakup langkah-langkah yang diambil, sumber daya yang diperlukan, waktu diperlukan, dan hasil diharapkan. Desain pekerjaan dapat dibuat dengan menggunakan berbagai metode seperti observasi, wawancara, analisis SWOT, analisis rantai nilai, dan implementasi fungsi kualitas. Tujuan pembuatan desain pekerjaan adalah untuk memastikan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan memberikan hasil yang diharapkan. Pentingnya analisis jabatan dan rancangan pekerjaan. Analisis jabatan dan rancangan pekerjaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi organisasi serta memastikan keberhasilan suatu proses atau pekerjaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis jabatan dan rancangan pekerjaan penting. Analisis jabatan: yang pertama, meningkatkan kompetensi organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu jabatan. Yang ketiga, menentukan deskripsi pekerjaan yang jelas dan terstruktur. Yang keempat, menentukan kriteria seleksi yang tepat. Yang kelima, menentukan gaji dan tunjangan yang sesuai. Yang keenam, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karyawan, meningkatkan. Yang ketujuh, meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Rancangan pekerjaan. Yang pertama, menentukan sifat hubungan sosial yang terjadi di dalam pekerjaan. Yang kedua, menentukan hubungan antara karyawan dengan pekerjaan. Yang ketiga, menentukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang keempat, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima, menentukan waktu yang diperlukan. Yang keenam, menentukan hasil yang diharapkan. Yang ketujuh, memastikan keberhasilan suatu proyek atau pekerjaan. Metode analisis jabatan. Yang pertama, observasi langsung. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjaan. Observasi langsung dapat membantu dalam memahami tugas-tugas yang harus dilakukan, tanggung jawab yang harus diemban, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu jabatan tertentu. Yang kedua, mewawancarai karyawan. Metode ini melibatkan melakukan wawancara dengan karyawan yang memegang posisi yang dianalisis. Wawancara membantu Anda memahami tugas apa yang perlu Anda lakukan, tanggung jawab apa yang perlu Anda tangani, dan persyaratan apa yang perlu Anda penuhi untuk posisi tertentu. Yang ketiga, pengumpulan data melalui kuesioner. Dalam metode ini, data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner
yang diberikan kepada karyawan dari kategori pekerjaan yang dianalisis. Survei akan membantu Anda memahami tugas apa yang perlu Anda lakukan, tanggung jawab apa yang perlu Anda lakukan, dan persyaratan apa yang perlu Anda penuhi untuk posisi tertentu. Yang keempat, analisis dokumen. Metode ini melibatkan analisis dokumen yang berkaitan dengan posisi yang dianalisis, seperti uraian tugas, prosedur operasi, standar, dan kebijakan organisasi. Analisis dokumen membantu Anda memahami tugas yang harus dilakukan, tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk posisi tertentu. Manfaat analisis jabatan. Organisasi akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi-posisi yang ada dan mampu mengisi posisi-posisi tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, analisis pekerjaan juga membantu organisasi menetapkan kriteria seleksi, menentukan gaji dan tunjangan yang sesuai, dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Oleh karena itu, analisis pekerjaan membantu organisasi meningkatkan kinerja dan kemampuan karyawan serta memastikan keberhasilan proyek dan tugas. Metode rancangan pekerjaan. Quality Function Development atau disingkat dengan QFD. Metode ini digunakan untuk mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Metode ini mengubah keinginan pengguna menjadi produk akhir dengan mengubah keinginan pengguna menjadi produk akhir. Microsoft Project. Metode ini digunakan untuk mengatur waktu dan biaya proyek. Dengan menggunakan metode ini, Anda dapat membuat jadwal yang diperlukan untuk mengontrol, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap pekerjaan berdasarkan urutan dan waktu pekerjaan yang dijadwalkan sebelumnya. Observasi lapangan. Suatu metode melakukan penelitian secara langsung di tempat penelitian. Metode ini mengumpulkan data tentang kondisi lapangan dan lingkungan kerja yang digunakan untuk merancang alat bantu kerja dan perbaikan jalan. Fast track. Cara ini digunakan untuk mempercepat kegiatan konstruksi sehingga keterlambatan pelaksanaan pada saat pengerjaan proyek dapat diatasi. Manfaat rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mengurangi biaya produksi. Kesimpulannya, analisis jabatan dan rancangan pekerjaan memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan organisasi serta memastikan keberhasilan proyek dan tugas. Analisis pekerjaan meningkatkan kemampuan organisasi menetapkan uraian tugas yang jelas dan struktur, menetapkan kriteria seleksi yang tepat, menentukan gaji dan tunjangan yang sesuai, dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karyawan, serta membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Di sisi lain, desain pekerjaan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta mengurangi biaya produksi. Saat melakukan analisis pekerjaan dan desain pekerjaan, organisasi dapat menggunakan berbagai metode termasuk pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara terhadap pekerjaan, kuesioner, dan analisis dokumen. Dengan melakukan analisis pekerjaan dan desain pekerjaan yang tepat,
Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan serta memastikan keberhasilan proyek dan tugas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.